Oke, shalom, selamat pagi kalian semuanya, apa kabar guys, anak-anak remaja semuanya ada di sana. Ini adalah pengalaman yang sangat luar biasa. Saya merekam video saya sendiri gitu kan. Biasanya saya lebih suka tuh berjumpa melalui Zoom atau Google Meet. Itu lebih kayak bikin ada sebuah simulasi tersendiri, apalagi topik yang bakalan saya sampaikan buat kalian semuanya untuk hari ini. Itu akan berbicara mengenai menghadirkan Tuhan pada media sosial kalian. Jadi sebenarnya ada sedikit teknis gitu yang harus saya sampaikan. Tapi karena ini melalui YouTube dan kalian nonton, saya nggak akan hanya menyampaikan, saya akan menyampaikan garis besarnya, tapi akan ada feedback yang harus kalian kerjakan. Ya, feedback itu harus kalian kumpulin, balikin kepada saya. Saya ingin tahu apakah kalian benar-benar 100% totally nerima apa yang udah saya sampaikan. Ini hanya gambaran aja sih, gitu. Nah, kenapa saya bicara mengenai ini? Menghadirkan Tuhan pada media sosial. Kalian tahu sendiri kan bahwa sekarang ini kehidupan manusia itu bertumpu pada namanya media sosial, bener gak? Siapa nggak pakai media sosial sekarang? YouTube, Facebook, Twitter, Instagram, kalian pakai semuanya kan, gitu. Bahkan sekarang kita berkomunikasi nggak lagi tatap muka secara fisik, but virtually, secara virtual kita bertatap muka. Seperti sekarang nih, kalian nonton video saya di YouTube, gitu, virtual. Kalau kalian bertemu saya di Zoom atau di Google Meet, itu juga salah satu bentuk komunikasi yang sifatnya virtual. Dua arah tapi menggunakan media alat lain gitu. Nah, kalau media sosial lain nih guys, media sosial itu adalah media di mana kalian bisa memberikan atau menginformasikan apapun bentuk yang ingin kalian ekspresikan melalui media sosial yang akan dilihat oleh banyak orang. Ingat ya, yang akan dilihat oleh banyak orang, khususnya follower kalian, teman kalian, siapapun itu. Facebook, Twitter, Instagram, kalau kalian bikin konten di YouTube, that's a good idea also. Tapi pertanyaannya, konten atau informasi yang kalian sampaikan di media sosial kalian, apakah kalian menghadirkan Tuhan? Gitu. Itu yang perlu dipikirin. Kalau bikin konten atau ngetik status IG, status Facebook, apakah itu kalian menghadirkan Tuhan pada media sosial kalian? Nah, firmannya nih, kita baca dulu ya. Di Matius 40 ayat 19-20. Karena itu, pergilah ya. Sekali lagi pergilah. Jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai pada akhir zaman. Dibilang jelas loh, karena itu pergilah. Kalau dulu pergi itu, kalian pergi, misalnya nih ya, dari Malang, saya pergi ke Surabaya, saya pergi ke Mojokerto, saya pergi ke Tulungagung, Kediri, Blitar, dan sebagainya. Untuk memberitakan nama Tuhan, hey come on, mengetahui bahwa Tuhan Yesus baik, trek begitu. Kayak zaman dulu banget gitu loh. Tapi justru kalian itu lebih beruntung sebagai anak Tuhan di era masa sekarang, di mana kalian dipermudah dengan sosial media. You don't have to go, kalian nggak perlu pergi ke sana kemari. You can use your own cell phone. Kalian bisa gunakan cellphone kalian, handphone kalian, laptop kalian, to spread the gospel, untuk menyebarkan berita baik tentang Tuhan Yesus. Melalui apa? Status IG kalian, status Facebook kalian, konten YouTube kalian, apapun yang kalian perbuat, just do it for God. Nggak harus berbicara mengenai Tuhan 100%, tapi kalian bisa berbicara mengenai kesaksian hidup kalian yang kalian angkat di sosial media kalian. Kalian mengalami kebaikan Tuhan, tulis, sampaikan ke teman-teman kalian yang ada di sosial media kalian supaya mereka ngelihat bahwa Tuhan itu bekerja di dalam diri kehidupan kalian gitu.
Dan nama Tuhan dimuliakan dong tentunya gitu. Nggak usah malu gitu. Sekarang kan lagi banyak nih misalnya review ini, review itu, bikin tren ini, tren itu, but come on. Kalian tuh lagi ditidurin. Untuk apa? Not spread the gospel of God gitu. Dinina boboin, kasihin konten yang keren, yang lucu, yang menurut saya bego kadang gitu kan. Konten yang nggak penting, nggak edukatif gitu. Justru dari situ yang perlu kalian pikirkan adalah gimana kalian juga bikin konten sebagai anak Tuhan. Konten itu adalah konten kreatif yang memuliakan nama Tuhan melalui kehidupan kalian, saksian hidup kalian mungkin, whatever it is. Saya makanya pengen banget bisa ketemu sama kalian ya face to face melalui Zoom atau Meet. Nanti akan saya diskusikan di next meeting di bulan depan. Saya maunya sih seperti itu ya, keren banget tuh. Akan banyak hal yang akan saya explore. Kalau di YouTube rekaman begini, saya rasa masih kurang ya. Nggak ada interaksi yang hakiki. Gitu. Tuh, kameranya turun akhirnya. Jadi saya harap kalian mulai berpikir ketika membuat konten sosial media kalian tuh bikin konten sosial media yang benar-benar memuliakan nama Tuhan. Ketika kalian melakukan itu, kalian udah melakukan perintah atau amanat agung yang Tuhan udah kasih loh buat kita semua orang yang percaya sama Tuhan. So that is why you disuruh pergi, jadikan semua bangsa muridku loh. Dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan jangan takut nih, ayat 20 aja bilang, dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai pada akhir zaman. Dengerin. Dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Kalau kalian berpikir, Tuhan gue pingin nih bikin status, konten, melibatkan Tuhan, as God gitu kan. What should I write? Tuhan bakal nyertain kalian loh. Sampai akhir zaman. Gak perlu takut, gak perlu malu. Tetap dijaga kalimat yang baik dan benar. Bikin konten sebagus mungkin memberitakan nama Tuhan di sosial media kalian. Caranya gimana? Tuh kan? Caranya gampang banget. Disampaikan bahwa jadi akhirnya saudara-saudara semua yang benar, kita kan anak orang benar ya. Kita tinggal di dalam Tuhan, kita berdoa kepada Tuhan, kita membaca firman Tuhan. So that is why kita sebagai seorang yang benar. Semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah itu semua. Base your content di ayat ini. Bikin konten kalian itu seperti ini. Konten semua yang benar, konten semua yang mulia, konten semua yang adil, konten semua yang suci ya. Sekarang kalau ngomongin suci nih ya, konten pornografi itu udah banyak. Siap ngerusak otak kalian gitu. Konten-konten gak harus pornografi juga. Konten-konten menyesatkan, pengajaran-pengajaran sesat itu udah mulai banyak banget di situ. Konten hate speech. Ya kan, kata-kata penuh kebencian, ujaran kebencian, hoax. Buang itu semua, gak perlu kalian dengerin. Justru Tuhan bilang, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji. Bikin tuh konten kayak begitu, ya. Tulis status kalian di IG kalian, di Facebook kalian, ketika kalian bikin konten YouTube. Whatever it is, kita nggak tahu apa yang lu tabur. Kalau naburnya lu baik, kalian naburnya baik ya maksud saya, kalian semuanya juga bakalan baik gitu. So nggak perlu khawatir, nggak perlu takut gitu. Tabur aja yang penting, tabur dulu gitu. Tuhan aja bilang, pergi jadikan semua bangsa. Pergi kemana? Ya udah pergi aja gitu. Kemanapun Tuhan pimpin, pergi aja. Sekarang sosial media udah pergi, pergi tulis status. Beritakan nama Tuhan lewat sosial media kalian. Jadi gak perlu takut guys. Tuh ya. Apalagi ke depan nih ya. Kita itu kalau kalian sekarang sadar ya.
Kalian sadar gak sih? Kalian tuh dengan sosial media kalian, dengan apa yang ada di handphone kalian, kalian tidak dibikin deket loh sama Tuhan. Saya mau nanya personally, ya, kalian lebih deket sama Tuhan atau lebih milih nonton Instagram kalian, update artis, nonton YouTube kalian, spending time, habisin waktu hanya untuk hal-hal yang menurut saya sia-sia, mengkonsumsi hal yang tidak patut dipuji mungkin, yang tidak manis, yang tidak suci, yang tidak benar bahkan. Pengajaran sesat banyak loh. Klinik, konten klinik, bejibun. Cerita hantu, kayaknya seru ya. Tapi gak sedap didengar. Ngapain? Hantu di kaki kita, bukan kita takutin gitu kan. Jadi itu. Sekarang justru yang dirusak tuh usia-usia kalian gitu. Kalian harus aware, harus waspada dengan hal itu gitu. Pikirin deh, kalian pikirin. Itu udah nggak relevan lagi loh sekarang. Dengan kondisi yang ada, kalian secara tidak langsung digiring untuk kalian menjauh dari Tuhan secara tidak langsung. Dan sekarang kalian lagi ditaburin benih sama mereka, gitu. Ditaburin benih sama mereka dan suatu saat mereka akan menuai benih yang udah mereka tabur. Dimana kalian akan jauh dari Tuhan. Mau loh? Nggak mau kan? Kalian imbangin konten-konten itu melalui kehidupan pribadi kalian. Tell this truth to others. Apa sih susahnya gitu? Ngasih tahu orang lain melalui sosial media kita bukan berarti sok suci ya dengan kita menulis hal yang agamawi. Tidak. Tapi kalian sudah melakukan amanat agung yang udah Tuhan kasih gitu ke kalian gitu. Karena apa? Kalian adalah our next generation, generasi kita selanjutnya. Kalau generasi itu putus, gak ada yang memuliakan nama Tuhan, udah selesai, kelar. Gitu. Selesai, finish. Gitu. Jadi sebenarnya sebuah keuntungan yang sangat-sangat luar biasa ketika kalian menyadari bahwa dengan menggunakan sosial media kalian bisa, ya, kalian itu bisa menghadirkan Tuhan pada sosial media kalian. Orang bakalan jadi suka nih ngeliat sosial media kalian. Aduh, aku kalau baca sosial medianya anak ini tuh damai sejahtera banget gitu. Banyak loh orang stres tuh di luar sana hanya karena hal sepele, kesepian. Apalagi lockdown kemarin gitu. Kesepian, banyak yang kesepian. Gak punya teman, banyak yang gak punya teman. Kalian gak menyadari itu. Tapi ketika kalian menghadirkan Tuhan pada status kalian dan kalian ada orang lain melihat status kalian, bahkan kalian menulis dengan penuh takut akan Tuhan dan minta hikmatnya sama Tuhan gitu ya. Jangan salah kalau tiba-tiba ada orang diberkati dengan apa yang kalian tulis atau apa yang kalian sampaikan di sosial media kalian. That is true, itu benar banget. Betul banget gitu. Saya kerap mengalami hal tersebut. Saya follow kok akun sosial media Kristen. Kadang ketika saya nggak sadar saya lelah gitu ya. Dengan rutinitas yang sekarang serba online, saya harus di depan komputer, capek loh. Gitu kan, ketemu orang pakai komputer lagi, depan komputer lagi, lelah, stres. Secara nggak langsung stres, bisa menimbulkan sakit penyakit. Aduh, apa yang mau datang sama Tuhan udah capek gitu. Capek duduk. Hingga akhirnya nih ya, secara tidak sengaja ketika saya follow konten rohani yang di IG gitu, Tuhan memberikan sebuah revelation, ada sebuah pencerahan baru yang ada dalam kehidupan saya gitu. Yang itu kadang di luar dugaan kita, kata-katanya sepele, bukan kata-kata yang wow bombastis gitu, enggak. Cuman kadang bilang bersyukurlah, loh. Tuhan bilang lu bersyukur gitu, bersyukur lo masih dikasih kesempatan hidup gitu kan, jangan mengeluh. Padahal cuma tulisan bersyukurlah sebab Tuhan baik. Nah begitu doang, lelah saya bisa hilang guys gitu. Jadi saran saya sekarang, jangan pernah takut kalian bikin konten yang menghadirkan Tuhan pada media sosial kalian. Ini yang terakhir ya, bunyinya gini,
Dan apa yang telah kamu pelajari dan apa yang telah kamu terima dan apa yang telah kamu dengar dan telah kamu lihat padaku, lakukanlah itu. Maka Allah sumber damai sejahtera akan menyertai kamu. Tuh guys ya. Kalian udah terima banyak pelajaran, udah belajar, mempelajari tentang firman Tuhan. Hey come on, sekarang saatnya kalian praktek. Gitu. Ya. Kalau udah banyak menerima nih setiap minggu, gue ceramain lu, gue khotbahin gitu, begini Tuhan begitu dan begitu. Nah sekarang prakteknya. Prakteknya penting tuh. Kalian udah harus mulai mikirin how to-nya, kalian praktek gitu. Supaya apa? Apa yang kalian terima itu kalian bisa salurkan ke orang lain. Supaya orang lain juga menerima hal yang baik. Itu intinya. Gitu. Ya. Karena apa? Dan ingat loh, kalian gak perlu takut. Sebab Allah sumber damai sejahtera itu akan menyertai kalian. Gitu ya. Klop loh. Filipi 5:9 sama tadi yang di Matius. Bahwa Tuhan akan menyertai kalian senantiasa sampai akhir zaman. So jangan pernah takut kalian. Tell the truth. Kasih tahu orang lain ya bahwa kalian itu adalah anak Tuhan yang diberkati Tuhan. Diberkati nggak harus duit coy. Sebuah pengalaman pribadi kehidupan kalian dengan Tuhan. Kasih tahu orang lain. Bikin konten yang bersangkutan dengan kebaikan Tuhan. Bikin konten yang semua seperti yang udah saya sampaikan. Semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis. Semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji. Pikirkanlah semua itu. Di luar itu udah lupain. Kalian baca konten boleh, baca aja gak apa-apa. Cukup tahu aja ya. Sekali lagi, cukup tahu aja. Jangan diresapin, oh iya dunia sekarang perkembangannya begini gitu. Kalian bisa dapat wacana baru dari situ. Sehingga ketika kalian bikin tulisan di sosial media kalian, you're doing good. Kalian akan tepat sasaran. Nah, gitu. Saya harap nanti di bulan September saya nggak akan rekaman seperti ini ya. Tapi saya berharap saya bisa ketemu kalian secara langsung melalui Zoom atau Google Meet. Nanti saya sediakan Google Meet-nya. Supaya kalian kan udah pasti terbiasa dong, anak muda gitu kan, remaja, ber-Google Meet ria, ber-Google Zoom gitu ria gitu kan. Udah terbiasa. Nanti bulan depan kita ketemu ya. Eye to eye, I will tell you anything about how to engage your social media dengan Tuhan. Gimana caranya kalian bisa benar-benar menyatukan sosial media kalian dengan Tuhan. Kuncinya ada di kalian sebagai seorang remaja. Ya. Oke deh, terima kasih banyak udah nonton video ini. Dan saya pastikan kalian akan ada PR dari saya. Dan saya mau kalian selesaikan. Dan feedback itu harus masuk ke saya. Saya ingin lihat apakah kalian bisa memahami dengan baik dan benar. Terima kasih banyak. Dan Tuhan Yesus memberkati kalian semuanya. Cheers.